Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan masih sekitar euforia dengan keberhasilan tim U20 di bawah Sintayong yang mampu mengalahkan Vietnam 3-2 di partai terakhir grup F babak kualifikasi Piala Asia U20. Dan ketika banyak orang melihat dengan aksi-aksi semua pemain tim nasional kita atau tim U20 ini sangat bagus. Ya. Walaupun memang ada beberapa yang menonjol, tapi saya melihat ini secara kolektif semua berjuang untuk tim Merah Putih. Untuk Garuda Nusantara ini tampil luar biasa. Saya sudah bicara dalam konten saya semalam, bagaimana faktor mental kita yang begitu kuat di saat harus bisa mengejar ketinggalan 2-1 ya, dari Vietnam, dan di 10 menit terakhir itu kita bisa tampil all out dan akhirnya bisa mendapatkan gol, bisa membalikan keadaan dengan comeback yang epic ya. Ini dramatis, tidak lebih dari 5 menit antara 2 gol yang bersarang di gawang Vietnam, dimulai dengan tandukan dari Muhammad Ferrari untuk menebus kesalahan dia ketika melakukan gol bunuh diri, dengan Vietnam bisa menyamakan kedudukan sebelum Vietnam unggul 2-1, tapi Ferrari tandukan dia memanfaatkan set piece bola sepak pojok yang dilayangkan oleh Zanadin Faris ini berbuah hasil, dan gol terakhir dari upaya keras seorang Afrianto Nico yang akhirnya bisa diterusin menjadikan gol oleh Rabani Tasnim. Artinya ada sosok-sosok inilah yang paling menonjol, di samping tentunya Marcelino Ferdinand yang tampil ya, di babak kedua. Tapi secara khusus saya coba mengangkat kali ini dalam cerita saya tentang seorang kiper. Ini kiper kedua bernama Aditya Arya Nugraha. Dia tampil itu saat mendapat kesempatan manakala penjaga gawang utama Cahya Supriyadi mengalami cedera. Ada benturan keras dengan Rahmat ya, Beri Santoso saat menghadapi Hong Kong di laga kedua, dan membuat Cahya ini harus ditanduk keluar, diangkat dan masuk, dibawa lari oleh ambulans ke rumah sakit terdekat di Mitra Keluarga di Surabaya. Dan di sana tampillah sosok seorang Aditya ini. Tentunya banyak yang meragukan di awal ya, ketika Cahya ini keluar, karena kita tahu bahwa Cahya ini adalah kiper utama, kiper terbaik lah yang ada sejak di tim U19, kan sekarang berlaga tim U20. Jadi ada rasa cemas ketika pergantian ini terjadi dengan Aditya masuk. Namun ketika dia melangkah ke lapangan, berdiri di bawah mister, saya sudah melihat bahwa ini penjaga gawang yang bisa diandalkan. Memang bagi Aditya ini pasti ada rasa grogi lah, ya, nervous ketika dia pertama kali masuk lapangan tuh di menit ke 58 atau menit 59 untuk menjaga penalti ini, dan gawang dia bobol di menit 63 kalau tidak salah, karena cedera dari Cahya itu di menit 58 ya. Dia masuk, dari cara berdiri dia, tatapan dia untuk menghadapi eksekusi penalti dari pemain Hong Kong ya, Chen Ngo-hin, itu kelihatan sekali. Makanya dia itu mampu untuk membaca pergerakan lawan dalam hal menendang. Dia bisa melihat ini bahwa tendangannya akan diarahkan ke kiri dia, dan dia melompat pada saat timing yang tepat sekali. Namun sayang tangkapan dia itu lepas dan bola kembali ke lapangan pertandingan dan diselesaikan untuk menjadikan gol. Saya pikir bukan gol ini tetap yang terjadi, tapi bagaimana dia bisa mengantisipasi dengan baik. Ini ada rasa percaya diri dari seorang Aditya. Jadi saya pikir ini bagus ya buat STY punya 2 kiper yang cekatan. Artinya sudah ada, tidak diragukan lagi, tidak ada rasa ketar-ketir kalau Cahya itu cedera. Ya, karena Aditya itu selalu siap kalau melihat dia sudah bermain. Memang hanya 20 menit melawan Hong Kong dan dia tampil oke. Ada beberapa kali penyelamatan yang dilakukan, termasuk dia harus bisa siap tampil di final melawan Vietnam kemarin malam di Stadion Gelora Bung Tomo. Kepercayaan yang luar biasa ya, dan pasti dia ingin berbuat yang terbaik buat Indonesia ya, buat tim nasional U20.
juga tentunya kepercayaan yang diberikan oleh Sintayong terhadap Aditya ini. Dia ingin tuntaskan di lapangan, dia ingin buktikan bahwa dia mampu. Sekaligus juga mungkin dia memberikan ada rasa pujian yang luar biasa dari seorang Cahya terhadap Aditya. Dan tentunya juga Cahya ini berharap Aditya akan tampil sangat baik di bawah Mistar. Dan Aditya itu ingin memberikan yang terbaik juga bagi Cahya. Ya, seakan-akan dalam tanda kutip ini kado lah dari Aditya yang dia berikan untuk Cahya. Karena kalau Cahya tidak cedera, dia tidak akan bermain sampai kapanpun. Tidak bisa merasakan bagaimana tekanan yang luar biasa diberikan oleh pemain-pemain Vietnam. Ya, oleh Kuat Van Kang dan kawan-kawan. Namun ketika Cahya cedera, dia itu mendapat kesempatan. Dan ini kesempatan yang 2 pertandingan yang pasti beban itu semua perhatian tercurah terhadap seorang Aditya. Mulai melawan Hong Kong dan apalagi melawan Vietnam. Karena kita harus mengalahkan Vietnam untuk menebus rasa kekecewaan tim nasional U19 di Piala AFF ketika harus bermain 0-0 dengan Vietnam. Dan kemudian kita kalah dengan head to head dari Vietnam dan Thailand yang akhirnya lolos ke babak semifinal. Nah, pembalasan itu sudah terjadi. Namun menghadapi Vietnam di final tentunya posisi yang paling rawan itu yang disorot adalah penjaga gawang. Apakah Cahya ini mampu melakukan yang terbaik sepanjang laga atau dia akan menjadi titik lemah? Ternyata dia oke, bagus. Dan makanya Sintayong itu memuji penampilan dari seorang Aditya. Ini modal rasa percaya diri bagi dia. Dan dia tentunya tidak ingin mengecewakan bagi Cahya. Makanya kan Cahya itu memuji. Pasti kehebatan ya bagaimana penampilan dari seorang Aditya ini yang sudah bisa menggantikan posisinya dengan baik dan tidak kalah. Gol itu yang terciptakan memang gol yang sulit. Ya, bukan kesalahan dari Aditya. Pertama ada lepas dari lini belakang, kemudian Ferrari ingin coba mencegat dan akhirnya terjadi gol bunuh diri. Dan kedua memang sangat sulit ketika ada serangan balik dari Vietnam untuk masuk dan sudah berhadapan Huan Tin dengan seorang Aditya. Aditya coba untuk bisa memepet, mempersempit ruang, tapi memang cepat pemain Vietnam ini bisa menembak ke pojok kanan dan ya memang masuk. Ya bukan suatu hal bagi Aditya blunder, tapi dia sudah bermain selama 90 menit plus 4 tambahan waktu dengan luar biasa. Dan dia bisa melakukan itu untuk tim Indonesia, untuk Merah Putih. Dan pasti pemain kelahiran Malang ini ya pada 2004 kalau nggak salah dia lahir ini, jadi masih 18 tahun. Ini dapat diandalkan oleh STY untuk di momen-momen berikutnya. Karena dia bisa ditampilkan juga, dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 ketika kita menjadi tuan rumah pada bulan Mei dan Juni tahun 2023. Artinya STY sudah punya stok yang bagus. Dia bukan saja punya Cahya, tapi pelapisnya ini dengan penampilan yang dia berikan, ya paling tidak melawan Vietnam itu secara utuh di lapangan, ya, itu sudah ada pegangan bagi STY bahwa dia sudah punya 2 kiper yang oke. Walaupun dia perlu 3 kiper, tapi setidaknya ada 2 ini yang penting. Siapa yang bisa melapis Cahya kalau Cahya bermasalah, seperti yang terjadi kemarin melawan Hong Kong. Dan muncullah seorang Aditya ini, pemain yang datang dari Akademi Asifa, kemudian dia masuk sekarang sebelum ke Persebaya dia dengan Bayangkara di U16 pada 2021 dan akhirnya dikontrak selama 3 tahun oleh Persebaya Surabaya. Dia tampil luar biasa di depan publik Surabaya. Dia ingin membuktikan bahwa saya juga bisa untuk bisa memberikan yang terbaik. Artinya juga banyak yang meragukan dia, sekarang sudah tidak bisa meragukan lagi tentang penampilan dari seorang Aditya ini. Ya, jadi saya pikir sosok yang perlu untuk kita angkat ke permukaan di balik keberhasilan tim U20 kita yang lolos langsung ke Uzbekistan. Dan pasti dia akan dibawa ke Uzbekistan karena pertandingan itu berlangsung bulan Maret. Ya, sebelum Piala Dunia U20 berlangsung di Indonesia. Dan selamat bagi Aditya, Anda sudah memperlihatkan penampilan yang oke. Yang menghadapi Vietnam ini tidak mudah. Karena Vietnam memiliki pemain-pemain yang bagus semua. Di lini serang mereka bagus. Ya, di tengah juga mereka
sangat bagus, tetapi dia mampu untuk menenangkan juga rekan-rekan dia yang ada di belakang, buat Muhammad Ferrari, Dimas Yuliono, semua. Ya, Robi Darwis yang ada sana, termasuk bagi Marcelino, Arkan Fikri, ya Sanadin, tentunya Kakang Rudianto, ya, kemudian ada Franky Misa, semua. Dia bisa memberikan rasa percaya bahwa jangan takut, jangan gentar. Saya ada di bawah Mister dan saya bisa mengamankan untuk bisa membawa Indonesia memenangkan laga krusial menghadapi Vietnam. Dan dia sudah bisa melakukan yang terbaik. Semoga dia tampil bagus ketika ada di Uzbekistan, karena sekarang Indonesia sudah lolos langsung sebagai juara grup F dan Vietnam tampil sebagai runner up terbaik. Jadi kalau kita pun kalah seandainya, ya kalah dari Vietnam, kita sudah langsung lolos menjadi runner up terbaik yang lolos ke Uzbekistan. Dan ini diambil oleh Vietnam sebagai runner up terbaik. Ada 5 runner up. Ya, sudah 4 yang dipastikan. Ya, kalau kita bisa lihat di sini ada Kyrgyzstan, kemudian Cina, dan Suriah. Satu lagi di posisi kelima itu ada Thailand. Namun masih harus menunggu hasil pertandingan di grup H yang belum dimainkan, baru dimainkan Oktober. Itu ada tim-tim kuat ya. Ada Australia, ada Irak di sana. Bagus-bagus. Ya, termasuk ada Kuwait juga. Kalau bisa dilihat di sini ada India. Ya, ada India. Jadi 4 tim ini punya potensi untuk bisa lolos. Ya, nasib Thailand itu tergantung di sini. Ya, untuk bisa apakah dia bisa lolos sebagai runner up terbaik, ya, atau dia sebagai juara grup, karena dia memang di grup G kalau nggak salah, dia ada di atas. Namun semua akan ditentukan pada bulan Oktober di pertandingan grup H ini. Jadi bagi Indonesia memang bagus dan berbahaya. Kemarin kalau sampai Indonesia kalah, pasti dihujat habis. Apalagi untuk STY, pasti ada kata-kata minor, kata-kata negatif juga ya. Jadi memang pantas kita bisa menangkan kemarin. Jadi banyak juga orang-orang yang saya pikir tidak suka ya Indonesia juara, mengukuhkan Vietnam akan gasak, akan menang seperti STY juga pasti akan ditekan habis kalau sampai kalah ya. Ada pasti nada-nada itu. Nah, ketika menang pasti semua menghilang, tiarap semua, masuk ke dalam gua, menghilang ya, tanpa bekas, nggak ada suara sampai sekarang ya, karena menang kita. Coba kalau kalah pasti ada berkicau tuh semua tuh. Jadi sekali lagi saya bisa mengatakan kita harus terus mendukung buat tim nasional Indonesia, dan sudah ada 14 tim yang lolos ya. Itu Uzbekistan sebagai tuan rumah. Ya, kemudian ada Arab Saudi di juara grup A, dan juga ada Cina di sana sebagai runner up. Kemudian ada Qatar di grup B, ada Jepang grup C, Jordania grup D, Korsel grup E, Indonesia di grup F, Oman di grup G, grup H belum bertanding, Tajikistan di grup I, dan Iran di grup J. Jadi itulah yang lolos langsung ya sebagai juara-juara grup. Dan tadi saya katakan ada 4 tim sebagai runner up terbaik sudah ikut lolos juga, termasuk Vietnam, Kyrgyzstan, ada Cina dan Suriah yang ikut bersama-sama. Kita akan tunggu nantinya siapa 2 tim lainnya yang akan melengkapi 16 tim untuk tampil di putaran final Piala Asia U20 tahun 2023 di Uzbek. Oke, sampai di sini pembahasan saya khususnya untuk seorang Aditya, kiper muda kita. Aditya Aryan Nugraha. Ciao.